Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas STR 5B. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai update teknologi terkini pemeriksaan imunohematologi dan bank darah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Saya Diputu Tatiana Utami dengan akhiran NIM 052 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madelina Alif Sawitri dengan akhiran NIM 077. Perkenalkan, nama saya Nitri Desiani dengan akhiran NIM 078. Baik, next slide. Adapun beberapa subbab pembahasan yang akan kami bawakan pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian imunohematologi dan bank darah. Yang kedua, peranan penting menjamin keamanan transportasi darah. Yang ketiga, metode manual pemeriksaan golongan darah. Yang keempat, perkembangan sistem otomatis sejak 1990-an. Yang kelima, prinsip kerja gel mikrokolom dan SPRCA. Yang keenam, contoh analizer otomatis. Yang ketujuh, integritas data donor resipien dalam sistem informasi digital. Yang kedelapan, penerapan sistem e-cross match dan barcode tracking. Dan yang terakhir, yang kesembilan, inovasi pengolahan dan penyimpanan darah. Untuk itu kami akan bawakan materi per slide, jadi silahkan simak baik-baik. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian imunohematologi dan bank darah. Imunohematologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi antigen-antibodi pada sel darah manusia, terutama sel darah merah serta reaksi imunologis yang terjadi pada transfusi. Digunakan dalam pemeriksaan pre-transfusi seperti penentuan golongan darah, screening antibodi irreguler, cross-match, dan deteksi antibodi penyebab reaksi transfusi. Selain itu, bank darah merupakan unit pelayanan yang melakukan pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, penyimpanan, dan distribusi darah atau komponennya serta memastikan darah untuk tetap aman dan kompatibel sebelum digunakan di dalam transfusi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai peranan penting dalam menjamin keamanan transfusi darah. Poin pertama yaitu pentingnya darah yang aman. Nah, transfusi darah akan dapat menyelamatkan jiwa serta dapat memulihkan kesehatan pasien. Namun, tidak sedikit pasien yang membutuhkan darah tetapi tidak memiliki akses yang tepat untuk mendapatkan darah yang aman. Penyediaan darah yang aman dan yang sesuai standar harus menjadi bagian dan kebijakan dari infrastruktur pada sistem kesehatan nasional setiap negara. Darah yang digunakan dalam usaha transfusi darah adalah darah yang telah dikelompokkan dan diolah sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Next slide. Nah, poin yang kedua yaitu risiko dalam transfusi darah. Transfusi darah merupakan pengobatan yang digunakan untuk penyembuhan pasien. Proses transfusi tidak terlepas dari risiko komplikasi yang menimbulkan gejala klinis pada pasien. Nah, gejala klinis yang timbul pada pasien bervariasi, mulai dari efek yang terjadi secara akut maupun efek yang akan muncul di kemudian hari. Nah, yang bisa saja membahayakan kondisi pasien. Risiko utama dari transfusi darah adalah penularan penyakit menular. Infeksi menular lewat transfusi darah merupakan transmisi patogen yang terdapat di dalam darah donor ke dalam tubuh pasien saat darah ditransfusikan. Nah, patogen yang dapat dikeluarkan dari darah donor kepada pasien dapat berupa virus, bakteri, parasit, dan patogen-patogen lain. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, yang ketiga, perlunya pemeriksaan pre-transfusi. Nah, mengingat adanya risiko dalam terapi transfusi, maka dilakukan pemeriksaan imunohematologi atau bisa dikenal dengan pemeriksaan pre-transfusi. Nah, pemeriksaan imunohematologi pre-transfusi merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk memilih darah atau komponen darah yang sesuai dan cocok sehingga terapi transfusi darah ini dapat menyelamatkan jiwa dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan untuk pasiennya. Untuk selanjutnya, pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Untuk materi selanjutnya yaitu metode manual pemeriksaan golongan darah. Metode manual sendiri adalah metode yang bisa digunakan untuk pemeriksaan golongan darah yang meliputi metode slide, metode tabung, dan juga metode gel. Untuk
slide test sendiri yaitu suatu metode cepat dan sederhana serta cocok untuk keadaan darurat. Prosedur kerja metode slide yaitu meneteskan reagen anti serum anti A, anti B, dan anti D pada slide kaca yang selanjutnya akan ditambahkan sampel darah pada masing-masing reagen dan diaduk perlahan untuk mengamati adanya aglutinasi. Yang kedua ada metode tube test atau metode tabung, yaitu metode tabung adalah metode yang lebih akurat dibandingkan dengan metode slide. Prosedur metode tabung sendiri yaitu mencampurkan sampel darah dengan reagen anti serum anti A, anti B, dan anti B dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tabung disentrifuge untuk memisahkan komponen darah dan memeriksa adanya aglutinasi secara makroskopis dan mikroskopis. Lalu ada metode gel test, yaitu metode yang dikenal sebagai teknik kartu gel yang merupakan pendekatan modern dengan sensitivitas tinggi untuk menentukan golongan darah ABO dan RHD atau RHS. Teknik ini menggunakan kartu yang mengandung gel akrilamid, dilengkapi dengan antibodi spesifik yaitu anti A, anti B, anti D, ataupun kontrol. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan sistem otomatis sejak tahun 1990. Seiring kemajuan teknologi, sejak tahun 1990, laboratorium bank darah telah beralih dari metode manual ke analisa otomatis. Tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan objektivitas, stabilitas hasil, throughput, dan standarisasi, mengurangi kesalahan manusia dan variabilitas interpretasi. Adapun dua teknologi dasar yang paling banyak dipakai pada sistem otomatis modern, yang pertama adalah sistem microvolume, yaitu microvolume sendiri bekerja menggunakan microvolume yang berisi matriks gel dan reagen, sehingga proses deteksi antibodi dapat berlangsung tanpa langkah pencucian. Teknologi ini menghasilkan hasil yang lebih stabil, objektif, dan mudah dibaca, serta banyak digunakan dalam pemeriksaan ABO grouping, RH typing, direct antiglobulin test atau DAT, dan screening antibodi. Yang kedua yaitu polystyrene microplates, yang dimana pemeriksaan ini memanfaatkan sumur plat mikro yang telah dilapisi sel darah merah atau antibodi. Deteksi antibodi terjadi melalui mekanisme imunoadherensi setelah penambahan RBC yang telah dilapisi anti-IgG, dan pada versi tertentu penggunaan RBC termagnetisasi memungkinkan pelaksanaan ujian globulin tanpa proses pencucian sehingga meningkatkan efisiensi pemeriksaan. Baik, seri next. Yang selanjutnya ada prinsip kerja dari gel microvolumes dan solid phase red cell adherency atau SPRCA. Yang pertama ada prinsip kerja dari gel microvolume sendiri, yaitu didasarkan pada pergerakan RBC yang melewati gel. Apabila terjadi aglutinasi, maka kompleks antigen antibodi akan tertahan dalam gel sehingga hasil menjadi lebih stabil dan objektif. Untuk metode ini efektif digunakan sebagai ABO forward dan reverse grouping, RH typing, direct antiglobulin test, serta identifikasi antibodi. Namun, gel microvolume sendiri memiliki keterbatasan karena tidak selalu mampu mendeteksi antibodi IgG yang signifikan yang tertutupi oleh antibodi IgG lainnya. Yang kedua ada prinsip kerja dari solid phase red cell adherency atau SPRCA, yaitu di mana metode ini bekerja dengan menempatkan antigen pada permukaan mikroplate. Bila terdapat antibodi dalam sampel, RBC akan menempel pada permukaan tersebut sebagai tanda reaksi positif. SPRCA memiliki keunggulan karena sensitif dalam mendeteksi antibodi yang berkaitan dengan obat, meskipun sensitivitasnya terhadap beberapa jenis antibodi yang lain dapat bervariasi. Untuk selanjutnya, materi mengenai contoh analyzer otomatis. Untuk contoh analyzer otomatis sendiri, yang pertama ada analyzer Bio-Rad IH1000 system yang memiliki teknologi dasar gel atau microvolume gel card ID card. Keterangannya dia itu fully automated one-way system, mampu mendeteksi golongan darah ABO atau RHS, phenotyping, antibody screening atau identification, cross-match, dan direct antiglobulin test. Alat ini juga memiliki throughput yang tinggi dan rendah akses. Yang kedua yaitu analyzer Bio-Rad IH500 system. Teknologi dasarnya sendiri adalah gel atau microvolume. Keterangannya yaitu alat ini adalah versi kompak atau benchtop yang cocok untuk elak dengan volume menengah, tetapi tetap menyediakan otomatisasi sebagian besar uji rutin. Dan yang ketiga dan terakhir ada analyzer system dengan nama Diagas Q Wallis 3 Evo. Teknologi dasar dari alat sendiri yaitu EMT atau Electromagnetized Technology atau solid phase dan berdasarkan microplate base. Alat ini menggunakan magnetisasi eritrosit, menghindari sertifikasi dan juga pencucian. Digunakan untuk mendeteksi golongan darah ABO dan RHS, phenotyping, screening antibody, cross-match, dan juga uji kompatibilitas. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai integrasi data donor resipien dalam sistem informasi digital. Nah, integrasi data donor resipien dalam sistem informasi digital dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan dalam pelayanan transfusi darah. Melalui sistem ini, data donor dan resipien disimpan, diproses, serta diperbarui secara otomatis dalam satu platform digital yang terhubung dengan unit pelayanan kesehatan. Informasi seperti golongan darah donor, hasil screening penyakit infeksi, profil antigen, serta riwayat donor direkam secara real time sehingga data tersebut dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat oleh petugas yang berwenang. Nah, pada sisi pasien,
identitas, golongan darah, riwayat transfusi, hasil pemeriksaan antibodi, hingga hasil cross-match dicatat dalam sistem dan diintegrasikan dengan elektronik medical record atau EMR. Dengan demikian, proses verifikasi kecocokan darah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan potensi kesalahan yang biasanya terjadi pada pencatatan manual dapat diminimalisirkan. Nah, penggunaan sistem digital juga didukung oleh teknologi barcode atau RFID, sehingga proses identifikasi unit darah dapat dilakukan dengan sangat akurat dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Nah, selain itu, penerapan elektronik cross-match memungkinkan proses pencocokan darah dilakukan secara elektronik tanpa pemeriksaan serologis tambahan selama pasien tidak memiliki riwayat antibodi irreguler. Dalam proses ini, kecocokan golongan darah, riwayat antibodi, serta status unit darah akan diverifikasi oleh sistem secara otomatis. Dengan adanya integrasi ini, penyediaan darah dapat dilakukan lebih cepat, terutama pada situasi gawat darurat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan sistem elektronik cross-match dan barcode tracking. Nah, penerapan sistem elektronik cross-match telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses pencocokan darah sebelum transfusi. Dalam sistem ini, verifikasi kompatibilitas antara darah, donor, dan resipien dilakukan secara elektronik melalui perangkat lunak yang telah terintegrasi dengan data laboratorium dan rekam medis pasien. Melalui sistem tersebut, kecocokan golongan darah, riwayat antibodi, serta status pemeriksaan sebelumnya dianalisis secara otomatis sehingga pemeriksaan serologis tambahan tidak perlu dilakukan apabila pasien tidak memiliki antibodi irreguler. Dengan cara ini, proses penyediaan darah dapat dipercepat dan risiko kesalahan akibat pemeriksaan manual dapat diminimalisirkan. Selain itu, penggunaan barcode tracking juga diterapkan untuk memastikan setiap unit darah teridentifikasi dengan benar selama proses penyampaian, distribusi, hingga pemberian kepada pasien. Nah, setiap kantong darah diberi label barcode yang kemudian dipindai pada setiap tahap alur pelayanan. Melalui sistem ini, pelacakan unit darah dapat dilakukan secara lebih akurat dan kesalahan identifikasi dapat dicegah. Data pergerakan dan penggunaan darah juga tercatat secara otomatis di dalam sistem sehingga monitoring stok dan penelusuran apabila terjadi insiden dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Baik, untuk materi terakhir yaitu mengenai inovasi pengolahan dan penyimpanan darah. Jadi, inovasi pada pengolahan dan penyimpanan darah melalui penggunaan teknologi pemrosesan darah otomatis dan digitalisasi inventory telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam manajemen darah. Melalui teknologi ini, proses pemisahan komponen darah, labelan, dan penyimpanan dilakukan secara terotomatisasi sehingga potensi kesalahan manual dapat diminimalkan. Selain itu, digitalisasi inventory telah digunakan untuk mempermudah pemantauan stok darah secara real time, memastikan pelacakan yang lebih tepat, serta mendukung distribusi darah yang lebih cepat dan aman. Dengan demikian, kualitas pelayanan transfusi darah dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penerapan inovasi tersebut. Nah, itulah tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Jadi, di sini kita memakai beberapa referensi, yaitu ada 6 referensi yang kami gunakan. Next slide. Nah, dari penyampaian materi tadi, dapat kami tarik kesimpulan, yaitu penerapan teknologi terbaru dalam imunohematologi dan bank darah telah meningkatkan akurasi, keamanan, dan efisiensi pelayanan transfusi. Peralihan dari metode manual ke sistem otomatis seperti gel microvolume, SPRCA, dan analyzer modern mampu meminimalkan kesalahan manusia dan menstandarkan hasil pemeriksaan. Integrasi digital melalui e-cross-match, barcode tracking, serta sistem informasi donor resipien mempercepat proses verifikasi, kompatibilitas, dan meningkatkan ketelusuran unit darah. Jadi, inovasi dalam pemrosesan serta penyimpanan darah juga mendukung manajemen stok yang lebih aman dan efektif. Nah, secara keseluruhan, teknologi terkini berperan penting dalam menjamin darah yang digunakan aman dan tepat bagi pasien yang membutuhkan. Baik, itulah tadi presentasi dari kami, yaitu kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan dosen yang sudah menonton video kami. Jadi, jika kami memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.